Nah, bagaimana penjelasan dari Kementerian Keuangan soal pemberlakuan pajak pulsa dan kartu perdana sebesar 10% sesuai peraturan Menteri Keuangan atau PMK? Kita bahas bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam, Bung Justinus. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada juga Wakil Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia YLKI Sudaryatmo. Selamat malam, Pak Daryatmo. Selamat malam, Mbak Sofi, Pak Daryatmo, saya ke Bung Justinus lebih dulu ya. Jadi Ya, Anda tadi menyebut tidak akan ada kenaikan harga meski besok berlaku pajak 10%. Jadi sebenarnya apa bedanya dengan kondisi sebelum adanya PMK ini? Ya, saya klarifikasi, Mbak Sofi. Sebenarnya PMK ini tidak mengatur jenis atau objek pajak dan tarif pajak baru. Selama ini pulsa itu sudah dikenai PPN 10%. Mhm. Bahkan sebenarnya jasa telekomunikasi sudah dikenai PPN sejak tahun 1988. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru, tapi PMK ini adalah penyederhanaan, penegasan yang justru diminta oleh para distributor dan pedagang eceran pulsa, termasuk para perantara token dan voucher, supaya mendapat kepastian hukum dan kemudahan administrasi di lapangan. Ya. Maka diterbitkan PMK ini, mereka akan lebih mudah dan tidak ada efek atau dampak kepada harga sama sekali karena memang tidak ada tujuan untuk itu. Oke. Jadi karena ini sudah terlanjur membuat bingung sebagian masyarakat, saya ingin bertanya sekali lagi. Jadi apa sebenarnya bedanya per hari ini dengan per besok? Apa yang berbeda? Baik itu di level distributor, pedagang maupun di level masyarakat. Yang berbeda hanya pada cara membayar PPN-nya saja. Kalau dulu semua mata rantai harus memungut PPN sampai dengan pengecer, pedagang paling bawah harus memungut PPN, dan itu rumit administrasinya. Karena itu sekarang digeser maju sedikit sampai ke distributor server saja atau distributor 2, distributor kecil pengecer justru tidak perlu pungut PPN. Oke. Dan kalau dulu harus bikin faktur pajak yang rumit, sekarang cukup menggunakan truk, mereka sudah dianggap melaporkan PPN. Jadi mau saya pastikan lagi, tidak ada perubahan yang dirasakan oleh konsumen ya, tidak ada kenaikan harga, tidak ada di mana konsumen harus ekstra membayar pajak ya? Tidak ada sama sekali. Oke, saya ingin beralih ke YLKI kalau begitu Pak Daryatmo. Jadi kalau seperti ini, tadi baru saja kita dengarkan penjelasan dari Bung Justinus, apa yang mesti diperhatikan supaya nantinya masyarakat tidak kemudian merasa dirugikan misalnya? ya, terima kasih. Jadi penjelasan dari Pak Prastowo itu clear ya. Jadi tidak ada objek pajak baru dan juga tidak ada kenaikan. Artinya memang tidak ada beban baru bagi konsumen. Ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, memang kalau dalam konteks PPN ini untuk pelanggan pasca bayar itu lebih clear karena dia dipisah ya. Jadi dari tagihan misalnya kita langganan telepon kabel itu kan tagihannya kan dipisah PPN-nya sehingga jelas pembayaran PPN. Tapi untuk Pulsa? Pasca bayar prabayar ini kan tadi mata rantainya cukup panjang dan tadi yang dijelasin Pak Prastowo tadi itu kan sebenarnya dampaknya bukan ke konsumen tapi ke distribusi ini ya, isi ulang dari operator sampai ke pedagang di level eceran. Yang Anda khawatirkan apa? Ya sebenarnya begini ya Pak. Kalau dari sisi konsumen ya isu ini kan sudah terlanjur viral ya. Jadi juga konsumen harus memastikan tidak ada kenaikan tarif, poinnya itu. Oke. Intinya sama-sama harus berkomitmen kalau kemudian memang tidak ada kenaikan harga untuk konsumen, jangan sampai nanti konsumen membayar kelebihan begitu ya? Ya. Oke, tapi sebenarnya kenapa sih PMK ini diberlakukan saat ini dimulai besok? Akan saya tanyakan kepada Bung Justinus Prastowo sesaat lagi. Tetap bersama kami saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.